iya, sorry. Ini soalnya aku lagi keseruan nonton film on demand ya, karena kan saat ini banyak platform nih yang udah menampilkan film-film Indonesia yang emang udah keren-keren banget gitu. Jadi mohon maaf ya keseruan. Tapi teman-teman, balik lagi di Vokasi Kini, ini seneng banget karena tadi aku juga sempat nonton beberapa film gitu ya. Kayaknya seru banget untuk kita ngomongin mengenai dunia film dan broadcasting. Karena pastinya dunia ini menarik banget buat kalian generasi muda. Gimana cara kita belajar di sana, pasti banyak banget segudang ilmu. Makanya di Vokasi Kini episode kali ini kita akan kupas tuntas semuanya bersama dengan narasumber yang sudah terhubung bersama kita. Yang pertama saya mau menyapa Mas Edwin Nazir, Ketua Aprofi atau Asosiasi Produser Film Indonesia. Halo Mas Edwin. Halo Shanas. Halo, apa kabar Mas Edwin? Dan selanjutnya kita juga ada Mbak Lasya Susatyo. Mbak Lasya adalah sutradara Indonesia. Beberapa film yang disutradari oleh Mbak Lasya diantaranya ada Langit Biru, Mika, dan juga Lovely Luna. Halo Mbak Lasya. Hai, oke, aku ingin tahu dari Mas Edwin terlebih dahulu nih sebagai seorang produser. Nah, kalau kita bicara mengenai film dan broadcasting, pastinya banyak banget orang yang tertarik gitu untuk terjun ke dalam dunia ini. Tapi gimana sih sebenarnya caranya untuk jadi seorang produser, Mas? Kalau broadcasting, Shanas lebih ngerti pasti. Film deh kalau gitu, Mas Edwin. Ya, kalau untuk jadi produser film, sama seperti jenis pekerjaan lainnya ya. Yang penting kita pertama ya kita mengetahui bidang yang ingin kita geluti, kemudian kita mempelajarinya. Nah, belajar itu bisa macam-macam, bisa dari lewat kuliah gitu di kampus atau di sekolah, atau bisa juga mencoba belajar sendiri ya. Sekarang kan udah tidak ada alasan untuk tidak bisa belajar sendiri, ada banyak sekali buku, ada internet dan lain sebagainya. Jadi karena teman-teman di film itu tidak semua juga backgroundnya dari sekolah film, jadi sangat beragam. Saya Mbak Lasya yang tahu nanti ada teman sutradara yang latar belakang pendidikannya juga ada yang dokter hewan saya tahu sekolahnya, tapi kemudian jadi sutradara, atau jadi kemudian ada latar belakangnya ekonomi atau misalnya teknik, kemudian jadi produser film. Saya sendiri kebetulan sekolahnya dulu teknik mesin, tapi kemudian justru menggeluti profesinya di dunia broadcast dan di film sekarang. Oke, nah Mas Edwin mungkin boleh kasih tahu gitu, pas awal menjalani sebagai produser itu kecemplungnya gimana, Mas? Kecemplungnya nggak sengaja. Jadi awalnya karena memang saya senang fotografi dan audiovisual ya. Jadi dari waktu SMA itu senang foto, senang ambil. Zaman dulu masih pakai handycam ya. Kalau ada acara-acara di sekolah kita dokumentasi dan lain sebagainya. Terus kemudian keterusan gitu sampai di kuliah juga suka dengan video. Tapi pas kuliahnya kebetulan saya tidak di dunia ini gitu ya. Tapi terus kemudian selesai kuliah saya masuk di dunia broadcast waktu itu, bukan di film tapi ada hal-hal yang masih bersinggungan gitu ya. Kita suka bikin dokumenter atau bikin video yang panjang gitu. Dan kemudian setelah dari situ akhirnya karena memang dari awal pengen ke film, ya udah nekat belajar untuk masuk ke film ya. Berarti belajarnya harus lebih banyak untuk dibanding teman-teman yang memang latar belakangnya dari film ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oke, berarti latar belakang apapun sebenarnya bisa ya, malah mungkin malah lebih bikin makin kaya gitu sebenarnya dengan latar belakang yang mungkin berbeda-beda. Tapi aku penasaran kalau gitu ke Mbak Lasya. Mbak Lasya karir memulai pertama kali kalau misalnya kita ngomongin film kan pasti yang dilirik oleh generasi muda adalah seorang sutradara gitu, menjadi seorang sutradara. Nah gimana tuh perjalanan karirnya Mbak Lasya waktu pertama kali kayaknya ini yang pengen gue lakukan, pengen jadi sutradara itu gimana? Kalau perjalanan saya lumayan panjang ya, tapi sih benar-benar intinya karena senang sama cerita, tertarik sama hal-hal yang bercerita. Kan saya tuh latarnya tuh sastra Inggris ya dulu di UI, terus ya emang sekolah lagi, memang kepingin mendalami film soalnya, mendalami bagaimana bercerita dengan lebih lengkap. Karena menurut saya film itu punya segala macam ya, dari teknologinya ada, seninya ada, dan pastinya basicnya cerita gitu. Kemudian
bukan kecemplung ya. Memang saya sebenarnya awalnya itu betul-betul tertariknya karena satu film dokumenter ya, Ring of Fire gitu, yang cerita tentang Indonesia. Dia keliling gitu kan, Indonesia gitu ya. Jadi saya waktu itu melihat, wah, kebudayaan kita gitu, di kitanya kok nggak ada yang bikin atau belum terekspos atau seperti apa, saya juga nggak tahu. Tapi itu benar-benar memberi pengaruh besar buat saya di awal. Jadi saya mau cerita lebih banyak tentang Indonesia sebenarnya gitu sih cita-citanya. Tapi kemudian masuk bergabung dengan di Mass Productions itu zaman dulu itu untuk kayak semacam apa ya, mungkin kayak praktek kerja mungkin ya, kalau habis dari kuliah gitu. Magang gitu ya, Mbak. Sekian lama tuh di situ, jadi ya dari musik lah, dari film layar lebar gitu. Dari situ tuh banyak bersinggungan langsungnya. Tapi intinya sih lebih karena ketertarikan ya, ketertarikan memang kepingin bercerita lebih banyak, mengkomunikasikan. Memang sih ujung-ujungnya lebih banyak film cerita, dokumenternya, tapi tetap saya syukur masih bisa saya jalani gitu. Tapi kesempatannya memang di dokumenter memang tidak terlalu ini kalau di Indonesia. Di Indonesia ya. Baik, oke. Mbak Lasya, boleh juga dijelasin nggak mengenai kalau misalnya tadi kita highlightkan kan memang Mbak Lasya ini pengen jadi sutradara, awalnya adalah pengen bercerita gitu. Tapi kalau proses kreatif untuk membuat ide-ide yang banyak ini menjadi satu film, menjadi satu ide kreatif tuh gimana sih? Saya kira yang paling penting dari seorang sutradara itu adalah justru memang di konsep kreatifnya ya. Artinya apa yang dia bisa tambahkan kepada ceritanya, apa yang menjadikan itu cerita penting dan kenapa harus diikuti gitu. Dan sebenarnya kalau mau soal kiatnya untuk seseorang menjadi sutradara, oke, segala pengetahuan teknis dia butuh gitu, tapi juga bagasi besarnya, mungkin dia ketertarikannya dengan hal-hal yang lain yang bisa menambahkan sesuatu kepada nilai atau misalnya kalau saya pribadi mungkin ketertarikan ke musik, ke seni mungkin ya gitu ya, itu akan sangat banyak sekali mempengaruhi dalam bercerita melalui film. Jadi karena kadang-kadang bisa aja misalnya ada beat di kepala, entah lagu apa gitu, itu juga bisa mempengaruhi cara kita melihat satu adegan, sequence atau shot atau apa itu. Jadi buat saya, kalau saya pribadi ada urusan dengan musik juga gitu, dan soal karakter perempuan gitu. Jadi hal-hal yang kita mau bahas, mau angkat itu memang perlu kita gali dari mana-mana. Jadi saya kira yang paling penting untuk seorang sutradara itu nggak berhenti untuk terus mencari ya, karena sebenarnya kita tuh mencari untuk bisa berkomunikasi gitu, mencari apapun, minat gitu. Bakat itu penting, tapi minat menurut saya tuh lebih ini sih, lebih dibutuhkan menurut saya gitu. Jadi minat kepada hal-hal yang lain supaya kita bisa memberi perspektif yang beda gitu. Oke, eksplorasinya artinya dan, harus terus dilakukan dan secara gitu penuh ya. hal-hal yang Oke. Nah, yang kemudian membuat dia unik gitu. Jadi ada signature style-nya ya di director itu sendiri. Oke, kalau gitu saya penasaran juga dari Mas Edwin. Mas Edwin, untuk memproduseri suatu film, benar-benar bisa memutuskan kalau film ini layak untuk kita buat itu dari mana, Mas? Tolak ukur apa? Faktornya akan sangat beragam ya. Yang pasti tujuan dari filmnya. Karena ada film yang memang misalnya peruntukannya untuk pasar tertentu, atau misalnya untuk tujuannya kayak tadi dari formatnya, apakah itu formatnya dokumenter, atau itu film layar lebar, atau film pendek, atau film untuk televisi. Gitu. Artinya layak atau tidaknya pasti akan disesuaikan dengan peruntukannya yang pertama. Terus kemudian pada saat misalnya kita bikin film komersil gitu, pasti ada pertimbangan untuk bagaimana sih respon pasarnya, apakah publik akan suka dengan film ini dan lain sebagainya. Itu juga pasti harus jadi pertimbangan ya. Terus kemudian yang pasti harus benar-benar itu adalah persiapan untuk ceritanya sendiri, seperti yang Mbak Lasya tadi bilang. Karena apapun itu, semua karya yang kita hasilkan itu kalau di film kan akan seumur hidup melekat ya. Film kita bisa nonton film yang dari tahun
70, tahun 60-an, bahkan kita masih bisa nonton filmnya. Artinya memastikan bahwa apapun yang kita produksi itu sesuatu yang bagus, yang baik, dan artinya juga punya manfaat yang banyak untuk penontonnya gitu. Karena pasti akan bisa ditonton terus. Jadi buat saya itu yang pertama kali harus dipastikan bahwa kita bikin sebuah produk yang bagus. Oke, seperti tulisan gitu ya Mas ya. Kalau zaman dulu tuh mungkin semua orang meninggalkan history itu dari tulisan. Sekarang semua orang meninggalkan secercah sejarah tuh biasanya dari film ya, budaya atau apapun itu gitu. Nanti kita akan bicara gitu lebih lanjut karena ini menarik banget ya kalau kita bicara mengenai dunia film, dan pastinya akan banyak banget yang bisa kita bahas. Dan kira-kira seperti apa gitu ya peluang kerja di dunia film di Indonesia, nanti kita akan bahas sesaat lagi. Tetaplah di Vokasi Kini. Kan perjalanan karir Mbak Rasya tuh dulu waktu benar-benar memutuskan oke, saya mau jadi sutradara itu seperti apa?